dan jalan pahala yang berlipat ganda, ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, malam hari ini merupakan malam yang pertama taklim yang kita adakan setiap malam Sabtu. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita, yaitu pada halaman 117. 117, yaitu kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat yang ke-177 sampai dengan ayat yang ke-182. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa, sebelum kita membaca tafsir daripada surah Al-Baqarah 177 sampai dengan 182, di sini muallif atau pengarang kitab akan menjelaskan tentang al-munasabah. Artinya al-munasabah yaitu hubungan ataupun keterkaitan antara ayat yang sudah kita baca dengan ayat yang akan kita baca ini. Kita lihat di sini al-munasabah. Min huna bidayah an-nisf ats-tsani min as-surah al-karimah ala wajhi at-taqrib, wa nisf as-surah as-sabiqah kana muta'alliqan bi usuluddin wa bi qabaihi bani Israil, wa hadha an-nisf ghalabahu muta'alliqun bil ahkami at-tashri'iyyah al-far'iyyah, wa wajhul munasabah annahu ta'ala dzakara fil ayat as-sabiqah anna ahlal kitab ikhtalafu fi dinihim ikhtilafan kabiran saru bisababihi fi shiqaqin ba'idin, wa min asbab shiqaqihim amara al-qiblah id aksaru al-hud fihi wa ankaru 'ala al-muslimina at-tahawul ila istiqbali al-Ka'bah, wa da'a kullu min al-fariqaini al-yahud wan nasara anna al-huda maqsurun ala qiblatihi, faradallahu alaihim baina anna al-ibadah al-haqqa wa 'amal bir laysa bitawajjuhil insani jihatul masyriq wal maghrib, walakin bi ta'atillahi wa imtithali awamirihi wa bil imani as-sadiq ar-rasikh. Wallahu a'lam. Pengarang kitab ini yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan pada bagian kedua dalam surah yang kita baca ini, yaitu dalam surah Al-Baqarah, ini akan lebih mendekatkan lagi hubungan ataupun keterkaitan antara ayat yang sudah kita baca dengan ayat yang akan kita baca. Nah, pada bagian yang pertama yang sudah kita ketahui atau kita pelajari itu menjelaskan muta'alliqun bi usuluddin, tentang apa? Dasar-dasar ataupun pokok-pokok agama. Gitu.
Jadi yang sudah kita pelajari dalam surah Al-Baqarah bagian pertama adalah tentang dasar-dasar ataupun pokok-pokok agama, ya itu. Dan yang berikutnya wa biqabaihi Bani Israil, ya, dan dijelaskan juga pada bagian yang pertama itu, ya, tentang bagaimana, ya, keburukan-keburukan ataupun kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Bani Israil. Ya, sudah kita baca itu beberapa ayat, ya, yang mereka mengatakan bahwasanya, ya, surga itu hanya untuk kelompok mereka saja. Ya, yang mereka mengatakan bahwasanya mereka itu adalah kaum yang terbaik, ya, yang mendapatkan hidayah itu hanya kelompok mereka saja, yaitu orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Nah, itu anggapan-anggapan yang mereka yakini, ya, sehingga mereka itu baik Yahudi atau Nasrani bersikeras, ya, mereka itu adalah kelompok-kelompok atau orang-orang yang terbaik, ya. Nah, kemudian wahadal ya. Nah, setelah bagian yang berikutnya di sini, ya, walaupun sebagian besar muta'alliqun bil ahkami at-tasyri'iyah, ya, akan berhubungan ataupun berkaitan dengan hukum-hukum syariah, ya, al-far'iyyah, yaitu yang merupakan, ya, cabang. Ya, kalau yang pertama tadi usul artinya dasar atau pokok, ya. Nah, yang kedua ini bagian kedua akan membahas tentang cabang-cabang daripada hukum-hukum syariat. Ya, kalau yang pokok itu kan jelaskan bahwasanya, ya, akidah itu kan merupakan pokok. Tauhid ataupun keyakinan itu adalah merupakan pokok, ya, dasar daripada suatu keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Ya, wa wajhul munasabah annahu. Nah, di sini, ya, adanya hubungan keterkaitan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan pada ayat-ayat yang terdahulu, ya, anna ahlul kitab ikhtalafu fi dinihim ikhtilafan kabiran. Ya, ahlul kitab, ya, ahlul kitab itu bisa dimasukkan kelompok orang-orang Yahudi dan juga kelompok orang-orang Nasrani. Nah, mereka ketika itu apa? Ikhtalafu fi dinihim, ya, saling berbeda pendapat. Ya, kenapa mereka berbeda pendapat? Karena masing-masing kelompok baik Yahudi ataupun Nasrani mereka mengklaim adalah kelompok mereka yang terbaik. Ya, orang Yahudi mengatakan, ya, kami adalah orang-orang atau kelompok yang mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, nah, orang-orang Nasrani juga mereka mengatakan kamilah kelompok-kelompok yang mendapatkan hidayah dari Allah, kata orang Nasrani. Nah, artinya di sini, ya, kedua kelompok ini saja, ya, pada hakikatnya itu tidak bersatu. Ya, mereka saling ikhtalafu, berbeda pendapat, bahkan perbedaan yang mereka, ya, lakukan, ya, bukan perbedaan biasa, akan tetapi ikhtilafan kabiran, ya, perbedaan yang sangat apa? Yang sangat besar. Ya, perbedaan tersebut muncul, ya, ketika masing-masing kelompok tadi mereka mengklaim adalah kelompok yang paling baik atau yang terbaik. Ya, nah, kalau, ya, di antara mereka saja, ya, sudah terjadi perselisihan, pertengkaran, perdebatan yang sangat besar, ya. Nah, bagaimana ketika mereka, ya, melihat ada kelompok atau ada keyakinan atau agama lain selain agama yang mereka anut, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dalam ini adalah agama Islam. Ya. Nah, dengan sebab adanya, ya, perdebatan, perbedaan, ya, yang terjadi di antara kedua kelompok atau kubu ini, ya, saru bisababihi fi shiqaqin ba'idin, ya, maka
mereka terjadi apa? Perpecahan ataupun pertengkaran yang sangat Yang sangat dahsyat. Bukan pertengkaran ataupun perbedaan pendapat dalam urusan masalah cabang, tapi masalah yang pokok yang mereka permasalahkan. Gimana sih kalau masing-masing kelompok ingin menjadi yang terbaik? Gimana sih kalau satu kelompok ingin menjatuhkan kelompok yang lain? Nah itu kan bisa terjadi. Kenapa? Itu karena masing-masing kelompok tadi ingin menjadikan kelompoknya menjadi kelompok yang yang terbaik. Wa min asbabi syiqaqihim, dan di antara sebab yang menjadikan mereka terpecah belah ataupun bertengkar amrul qiblah, itu terutama menyangkut hal-hal yaitu masalah kiblat, masalah kiblat ini. Kenapa kok umat Islam diperintahkan untuk perintah menghadap kiblatnya kemana? Ke Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis, karena anggapan mereka tempat yang paling mulia, yang paling suci, yang paling agung adalah Baitul Maqdis. Kata mereka, kenapa harus dipindah atau ditahwil dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah al-Musyarrafah? Karena anggapan mereka selama ini mereka menyembah ke arah sana, sehingga apabila terjadi pemindahan kiblat berarti akan menurunkan kehormatan ataupun keyakinan yang selama ini mereka yakini. In aktsaru al-hurud fihi wa ankaru 'ala al-muslimina at-tahawuli ila istiqbali al-Ka'bah. Sehingga banyak di antara mereka yang benci ataupun tidak menerima apa yang diberikan kepada kelompok-kelompok orang-orang Islam atau orang muslimin dalam masalah istiqbal al-Ka'bah, menyembah ataupun menghadap ke arah Ka'bah. Ini menjadi sesuatu yang ganjaran bagi mereka. Sebagai contoh, ketika kita mengadakan di suatu tempat yang selama ini tempat kita sering pakai, contohnya itu dari berbagai daerah menggunakan fasilitas yang kita punya, contohnya tahu-tahu kok orang yang selama ini pakai tempat kita kok pindahan gitu, ini pasti ada apa-apa nih. Berarti kalau secara logikanya tempat yang selama ini kita anggap tempat yang terbaik udah ada lagi yang lebih baik lagi, sehingga mereka menjadikan apabila orang Islam diperintahkan untuk pindah arah kiblat menuju Ka'bah, berarti tempat sembah yang mereka lakukan sekarang ini sudah menurunkan kemuliaan yang selama ini mereka yakini. Wada'a kullun minal fariqaini, nah masing-masing kedua kelompok baik Yahudi atau Nasrani mereka mengatakan annal huda maqsurun ala qiblatihi, bahwasanya hidayah atau petunjuk yang Allah berikan itu hanyalah ada pada qiblatihi, kiblat yang dia tuju, dan itu berupa Baitul Maqdis yang selama ini mereka yakini. Makanya mereka bersikeras untuk mempertahankan agar umat Islam ini tidak pindah ke arah kiblatnya menuju Ka'bah al-Musyarrafah. Nah, dengan adanya bantahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, faradallahu alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada mereka. Apa yang Allah berikan? Annal ibadah al-haqqah, bahwasanya ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu adalah wa amalul bir, perbuatan yang baik. Laisa bitawajjuhil insan jihatul masyriq wal maghrib. Seseorang manusia menghadapkan wajahnya ke mana? Ke timur dan ke barat.
Jadi kalau orang-orang Yahudi itu kalau dia sholatnya menghadap ke barat, ya. Tapi kalau orang-orang Nasrani kalau dia sholat menghadap kemana? Ke timur, ya. Makanya Allah jawab, ini nggak ada yang benar semuanya, ya. Bukan merupakan suatu kebaikan kata Allah seseorang menghadapkan wajahnya ke barat ataupun ke timur, ya. Nah, disinilah Allah akan menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 177, ya. Di sini Allah dikatakan walakin bi ta'atillahi, akan tetapi yang dinamakan ibadah, ya, yaitu apa? Bi ta'atillah, dengan cara melaksanakan apa? Taat kepada Allah. Wa imtithalul awamir, dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Wa bil imani as-shadiq ar-rasikh, dan juga dengan meyakini secara benar dan secara dalam, ya. Ini baru dikatakan sesuatu yang akan ternilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sekarang logikanya gini aja. Kita ngadep ke kiblat, ya. Tapi kita nggak ngapa-ngapain, beribadah. Ada. Bengong-bengong, ada kiblat bengong aja kayak orang bilang ke elit, ya. Nah, enggak. Ya, yang dikatakan kebaikan itu adalah apa? Dia melakukan suatu perintah Allah, ya. Dia melakukan sesuatu yang apa? Yang menjadi, ya, perintah yang Allah suruh kepada siapa? Kepada para hambanya, ya. Orang duduk paling depan di masjid ada kiblat, tapi ngapain? Ya, melonjol gitu. Apakah itu kebaikan? Tidak, ya. Karena kalau orang Yahudi memang sholatnya menghadap ke mana? Ke barat. Ya, orang Nasrani kemana? Ke timur. Ya, kata Allah bukan yang seperti itu yang akan direstui ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan nanti akan dijelaskan oleh Allah secara gamblang dalam ayat yang akan kita baca nanti, ya. Itulah al-munasabah ataupun keterkaitan antara ayat yang sudah kita baca dengan ayat yang akan kita baca nanti, ya. Nah, sekarang Allah, ya, ada beberapa penjelasan, ya, kata ataupun kalimat yang digunakan dalam ayat yang akan kita baca nanti, ya. Nah, ini maksud daripada mu'allif atau pengarang, ya, menjelaskan kata ataupun makna yang ada dalam penggunaan kata di ayat yang akan kita baca ini. Tujuannya adalah agar kita lebih gampang untuk memahami, ya, agar kita itu tidak terlalu, ya, menjadikan kata atau kalimat dalam Al-Quran itu suatu kata yang baku, tidak, ya. Tapi sesungguhnya, ya, kata atau kalimat yang digunakan dalam Al-Quran itu, ya, memiliki, ya, apa namanya itu, balaghah, ya, yang sangat tinggi, ya. Sehingga apabila kita memahami secara dalam, ya, tentang betapa, ya, tingginya ataupun mulianya, ya, penggunaan bahasa yang ada dalam Al-Quran itu memang tidak bisa ditandingi, ya, oleh kitab-kitab yang lain, ya, meskipun Samawi yang sudah terlebih dahulu, dan itu kitab Taurat, Injil ataupun kitab Zabur, ya. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama di sini, ya, Syekh Muhammad Ali As-Suruni menjelaskan nanti ada kata al-birru, ya, atau al-birra, ya. Al-birra di sini dijelaskan ismun jami'un lit-ta'ati, ya. Maksudnya adalah al-birra di sini nama, ya, yang digunakan secara menyeluruh, ya, untuk hal-hal yang berhubungan dengan apa? At-ta'at, ya kan? Artinya dalam hal-hal yang baik, ya. Seperti contoh, kita kalau bilang orang berbakti kepada orang tua atau anak berbakti kepada orang tua, apa bahasanya? Birrul walidain, ya kan? Jadi ini, ya, ismun jami, ya. Kalau kata atau kalimat dalam bahasa Arab ismun jami, ya, berarti kata itu memang digunakan banyak mengandung apa? Makna, ya, banyak mengandung arti, ya. Nah, salah dikit kita baca dengan harokat yang beda, itu akan berbeda artinya, ya. Birrun itu artinya kebaikan, barun artinya darah, ya kan?
birrun dengan barrun, ya, antara kasrah dengan fathah, ya, itu sudah bisa apa? Merubah makna ataupun arti. Tapi yang dijelaskan di sini kan nanti di awal ayat 177 kan, ya, Allah katakan laisal birra, ya. Nah, birra di sini kata Muhammad Ali As-Sabuni adalah ismun jami'un lid dha'at, ya, kata atau kalimat isim yang digunakan dalam hal-hal kebaikan. Ya, jadi kalau orang berbuat yang maksiat atau dosa, jangan kita katakan al-birr, bukan. Ya, beda lagi. Nanti ada katanya aqsa atau uquq, ya, kan birrul walidain, uququl walidain, berbakti kepada orang tua, durhaka kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Nah, ya. Makanya di sini dipertegas oleh, ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni wa a'malul khair, ya, dan juga mencakup perbuatan-perbuatan yang apa? Yang baik, ya. Ya, itu ya, kita sedekah dikatakan amalul bir, ya, perbuatan baik, ya. Tapi kadangkala kita sering menggunakan, ya, perbuatan baik itu dengan ucapan amalul khair, ya, padahal kalau kita menggunakan al-bir boleh juga. Nah, itulah hebatnya atau kayanya dalam penggunaan bahasa Arab yang memang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain, ya. Ini dalam masalah, ya, kata atau kalimat al-birra, ya. Kemudian kata yang kedua atau kalimat yang kedua adalah ar-riqab, ya. Ar-riqab di sini adalah jam'ul raqabah, ya, jamak daripada raqabatun, raqabatani riqab, ya. Nah, di sini asli ataupun awal makna dari kata raqabah itu adalah al-'unuq. Apa itu al-'unuq? Kalau kita bilang al-'unuq adalah leher, ya, raqabah, ya, ini adalah artinya leher. Itu makna yang aslinya. Ya, kalau Bapak cari dalam kamus mana aja kata raqabah pasti artinya leher. Ya, leher, oleh manusia ke, oleh hewan ke, pokoknya leher lagi. Ya, itu artinya raqabah, ya. Akan tetapi di sini wa tutlaqu 'alal badani kulli, ya. Nah, kata Muhammad Ali As-Sabuni, ya, kata raqabah di sini bukan saja digunakan untuk, ya, pada bagian tertentu yaitu leher saja, bukan. Tapi apa? Alal badani kulli, ya, seluruh anggota tubuh, ya, entah itu ada, ya, perut kita, dada kita, tangan kita, tapi semuanya badan kita, ya, itu mencakup dengan menggunakan kalimat raqabah. Coba, ya, mana ada dalam bahasa lain, ya, satu kata tapi mengandung makna yang banyak, ya, atau mencakup makna yang banyak, ya, satu kata tapi artinya berbeda-beda, ya, nggak ada di dalam bahasa yang lain. Ini hanya ada dalam bahasa Arab, ya. Seperti jangan jauh-jauh lah, selama ini kita kalau belajar nahwu, ya, kita belajar apa itu dalam kitab, ya, Nahwul Wadhih, contohnya, ya, kita sering mengatakan contoh yang dipakai adalah daraba Zaidun Amran, ya. Apa arti daraba? Mukul kalau kita bilang. Kalau bahasa Betawinya nampol, ya. Kalau bahasa Jawa lagi nonjok kan begitu, ya. Nah, selama ini yang kita tahu arti kata daraba adalah memukul. Tetapi ketika digunakan dalam konteks yang lain, daraba bukan berarti memukul, ya. Contohnya dalam ayat Al-Qur'an Allah sebutkan contohnya, ya, daraballahu matsalan qaryatan aminatan mutmainnatan, ya. Apakah kita jadikan itu memukul? Daraballahu, Allah memukul, enggak enak katanya, ya. Akan tetapi kata daraba yang ada ayat ini adalah daraballahu matsalan, Allah menjadikan artinya masalah perkumpulan
perumpamaan kepada suatu daerah atau negeri. Bukan kita artikan Allah memukul suatu daerah atau negeri.